Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah datang di acara guest lecturer untuk baterai, semiconductor, dan energy storage dalam Trend and Challenging yang diadakan oleh Universitas Sumatera Utara, khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya mau berterima kasih kepada panitia dalam hal ini Pak Nursara Pasaribu MSc sebagai dekan dan Bapak Rikson Sigurian PhD sebagai penanggung jawab. Nah, kami dari PT Dinatek dalam hal ini sebagai agen daripada broker akan memaparkan XRD solution untuk baterai research. Nah, speaker hari ini adalah saya sendiri, Michael Manawan, sebagai Diffraction Application Scientist, dan akan ada Pak Yanuar Budi Kusuma sebagai Sales Manager. Baik. Nah, kita tahu bahwa saat ini baterai menjadi hot topic ya, teknologi baterai lithium terutama, di mana di sini kita bisa lihat kalau ke depan nanti Indonesia pada 2040 kita akan beralih semua kendaraan kita menjadi electric vehicle. Nah, di sini kita lihat beberapa driving force-nya adalah electric vehicle, shift ke renewable energy, portable electronic device, kemudian baterai cost-nya kemudian sudah mulai turun ya, 80% pada dekade terakhir sudah mencapai $200 per kilowatt hour. Nah, di sini kita lihat bagaimana mega factory baterai itu bermunculan, mulai dari Tesla yang kita ketahui, ada BYD, dan ada LG, ada Panasonic, dan seterusnya. Dan market value dari lithium Anda bisa lihat pada grafik yang ujung sana, di mana dari tahun ke tahun baterai lithium itu semakin meningkat dengan baterai lead acid yang meningkat, namun kita tahu sebentar lagi dia mungkin akan turun dengan adanya penggantian menjadi EV. Next. Nah, ini adalah value chain daripada lithium ion battery, di mana kita bisa lihat aplikasi XRD-nya di setiap proses. Mulai dari raw material, di sini dibutuhkan XRD, XRF juga. Kemudian di aktif materialnya, jadi sebelum dijadikan material baterai perlu ditambang, kemudian dipisahkan, biasanya jadikan sulfat atau karbonat. Kita perlu lakukan karakterisasi, dan hanya XRD saat ini yang mampu menunjukkan bahwa strukturnya itu adalah struktur yang kita inginkan untuk kemudian kita jadikan baterai di baterai sel ini. Baru setelah itu sel baterai ini kita jadikan sebagai baterai pack dan kita masukkan di dalam aplikasinya. Proses berikutnya recycling kita juga perlu lihat dengan beberapa peralatan tersebut. XRD termasuk ada di sana. Ya. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan, mulai dari raw material inspection, quality assurance dan control, material synthesis, dan structural change during cycling. Jadi nanti kita akan lihat aplikasinya. Di sini XRD menjadi key characterization teknik untuk baterai. Kenapa kita perlu menemukan better baterai material? Karena pertanyaan ini adalah kita harus menaikkan kapasitas penyimpanan. Jadi watt hour per kilogramnya. Jadi kita harus dua cara. Satu, kita bikin build more battery, atau kita bikin baterainya lebih banyak lagi, atau build better battery. Hal ini tidak mungkin, bisa jadi dua hal ini bisa berjalan bersama, namun finally kita harus ke sini. Karena dengan semakin banyaknya portable devices, terus kemudian efisiensi, maka kita harus ada pada build better battery. Okay. Nah, yang membuat dia better adalah apa? Nah, ini dia mesti punya high specific energy
Artinya lebih banyak energi yang akan dia simpan, harus safe. Saat ini baterai lithium kita tahu termasuk berbahaya ya, mudah terbakar. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita menghasilkan yang lebih safe dan less toxicity, sustainable. Jadi cradle to cradle life cycle, jadi bisa kita recycle lagi. Economical secara cost dan increase lifetime. Jadi baterai itu punya life cycle yang lebih lama. Serta convenient. Nah, ini termasuk yang sedang dikejar yaitu fast charging serta opportunity yang lain. Oke. Jadi di sini kita secara midterm kita akan improve driven dari lithium teknologi. Kemudian long term kita perlu improve new material atau other energy storage untuk konsep. Baik. Nah, kita tahu paling tidak ada ini mungkin 3 jenis struktur baterai yang ada di pasaran ya. Anda bisa cek di paper berikut ini. Di sini ada yang layer structure, artinya 2D structure. Jadi di sini sudah mewakili bagaimana interkalasi dari lithium. Jadi bagaimana ion lithium tersebut bergerak di dalam kristal. Dia cara bergeraknya ada 2D, 3D, dan 1D. Jadi maksudnya apa? Kalau dia di 2D, dia hanya akan bergerak di area permukaannya saja. Sementara kalau 3D dia bisa bergerak di 3 arah kristalografinya. Sementara kalau 1D hanya bergerak di satu arah, jadi line. Jadi satu entah di sumbu A saja, sumbu B saja, atau sumbu C saja. Nah, ini kita bisa lihat ada lithium cobalt oxide yang sudah digunakan untuk baterai handphone, lithium mangan oxide juga, dan yang terakhir ini LiFeP4 itu sudah digunakan untuk portable device bahkan kendaraan. Baik. Nah, ini kita bisa lihat aplikasinya ya. Yang kathode, jadi kalau kita bicara baterai kita bicara katodanya pertama, itu yang jadi fokus saat ini. However, kita akan bicara anoda kemudian. Nah, katoda itu adalah sumber dari lithium ion tersebut. Jadi secara prinsip kalau kita mau better baterai, maka lithium yang di storage di dalam katoda itu per gramnya itu harus lebih banyak. Akan tapi kita ada keterbatasan karena terlibat dengan struktur material ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk cathode chemistry ini sudah diaplikasikan oleh Tesla. Model S ini lithium cobalt oxide itu untuk Apple iPhone, mungkin mohon maaf yang smartphone sekarang ya. Jadi kita tidak mau encourage, bukan mengiklankan Apple saja. Kemudian yang untuk LMNO ini digunakan oleh Nissan Leaf. Jadi Anda bisa lihat ini aplikasi udah real aplikasinya. Baik. Nah, dalam hal X-ray diffraksi ya. Karena baterai tersebut kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali terdapat material-material yang berisi Fe, Co, Mn, dan Ni. Ini semua sampel fluorescence untuk XRD yang ada karena sumbernya Co. Nah, sumber Co, copper. Copper itu akan menghasilkan fluoresensi atau copper tadi dia akan memberikan karena energinya itu sekitar 8 kiloelectronvolt, dia akan menginisiasi Fe, Co, Mn, dan Ni tersebut, di mana elektron terdalamnya dia itu akan di kick keluar oleh sumber radiasi Cu. Sehingga apa yang terjadi, elektron di lapisan berikutnya dia akan kembali mengisi elektron yang di lapisan terdalam tersebut dan menghasilkan X-ray. Dan itulah yang disebut dengan X-ray fluoresensi. Nah, ketika X-ray fluoresensinya ini keluar dari material-material yang ada kandungan ini, maka dia akan masuk ke detektor dan akhirnya menjadi background. Nah, Bruker dengan teknologi Linksci XET itu melakukan apa kita sebut dengan digital monochromator teknologi. Ya. Jadi sampel yang fluorescence tadi untuk sumber Cu dia akan disupres sehingga
dengan energi diskriminasinya, energi-energi yang didifraksi saja yang akan masuk ke detektor, sehingga foton-foton akibat dari fluorescence ini atau X-ray akibat fluorescence itu dia tidak akan masuk, sehingga background-nya itu akan diimprove. Perlu kita ketahui bahwa untuk aplikasi XRD dalam hal ini untuk pola diffractogramnya, jadi kurvanya hasil dari XRD itu dia sangat sensitif terhadap puncak to background ratio. Kalau backgroundnya tinggi, puncaknya akan rasionya akan semakin rendah. Nah, itu yang diimprove oleh detektor dari Bruker ini. Kemudian kita juga punya Eiger, ini 1D detektor, tapi jarang ya yang digunakan. Saya lebih prefer yang Lindsay XET. Meskipun demikian, jika ada inquiry mungkin ke Pak Yanwar. Kemudian ada Diffract Eva, ini adalah sangat powerful untuk cluster analisis ketika kita melakukan baterai cycling. Kita akan lihat baterai cycling itu seperti apa. Jadi ketika baterainya sudah kita buat, kita kemudian akan charge discharge sembari di XRD. Diambil data XRD-nya. Kita bisa dapatkan 2D data atau waterfall plot untuk kita visualisasi. Kemudian ada Diffractopaz. Ini adalah untuk kuantitatif analisis. Jadi kita bisa menentukan sel parameter secara cepat. Ini ada batch mode for rapid determination sama batch mode untuk fast quantification dan crystallization. Nah, untuk aplikasi di baterai, ya, seandainya baterainya kita sudah buat, biasanya kita saran pakai setup seperti ini, dimana ini adalah in situ XRD untuk baterai dengan metode bisa reflection ataupun transmission geometri. Kalau yang Bapak Ibu lihat di sekarang ini, kalau kita lihat X-ray diffraction-nya punya lengan sumber X-ray-nya misalkan dari sebelah kiri, terus detektor sebelah kanan, maka ini ada mode refleksi. Ya. Kalau transmisi, maka yang bagian ini kita akan flip sehingga dia akan tembus, ya. Setelah itu namanya transmisi. Nah, ini perlu didesain sedemikian rupa dan kita sudah punya partnya, ya. Di sana ada part number. Saya tidak akan bahas secara detail soal itu. Jika ada aplikasi, maka silakan menghubungi Pak Yanwar nanti soal ini. Ini punya benefit satu adalah ini assembly-nya mudah dibandingkan yang lama. Dulu ada sel yang begitu sulit untuk diassembly, ini begitu mudah. Oke. Dan kita bisa lakukan untuk studi katode, anoda. Jadi ini bisa half cell, setengah sel untuk katoda, setengah sel anoda, maupun infrared cell. Dan dia sudah terhubung dengan electrochemical baterai tester. Ya. Nah, ini kira-kira modenya, komponen-komponen yang ada di sana, ya. Nanti lebih detailnya mungkin karena waktu yang singkat ini saya tidak mungkin akan bicara secara detail preparasinya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Jadi kalau untuk mode refleksi kita gunakan radiation CU. Tapi untuk transmisi kita saran gunakan MO atau AG. Karena apa? Karena lapisan baterai tersebut kalau dia full cell maka akan ada aluminium dan copper, di sana ada logam, jadi cukup tebal sehingga kita butuh hard radiation untuk melakukan penetrasi untuk menembus material tersebut. Jadi kalau saya praktis, saya mau gunakan ini saja. Namun kelemahannya kalau CU ya mode refleksi. Jadi kalau baterainya berlapis sampai bawah, jadi dia akan lebih kuat yang bagian atasnya, refleksinya. Jadi pola difraksinya akan lebih, secara intensitas ini akan lebih kuat. Baik. Oke, baik. Untuk mekanisme pengujian baterai itu disebut in situ operando, ya, dengan XRD. Sementara untuk setup di potentiostat-nya, jadi baterai tersebut akan diberikan
arus yang pertama, kalau kita isi, artinya kita akan berikan arus sedemikian rupa sesuai dengan baterai materialnya, ya. Kemudian dengan arus yang konstan. Nah, biasanya baterai tersebut sudah punya voltase tertentu, jadi dia tidak mulai dari nol. Dan kemudian kita isi. Jadi sembari kita isi dengan arus yang konstan, voltasenya akan naik. Sampai penuh, maka di situ voltase baterai tersebut maksimal, kita stop, kemudian polaritas arusnya kita balik. Kita balik, inilah yang kita disebut dengan discharge. Kita balik, maka kita berikan arus yang konstan juga, dan kemudian kita akan melihat penurunan dari voltase tersebut sampai dia kembali pada tidak nol ya, tapi pada bagian minimum. Ya. Nah, proses itu tidak bisa dilakukan seperti yang dynamic. Karena kalau dynamic ini Anda bisa lakukan seperti uji tarik, gitu ya. Jadi dia continuous. Sementara untuk baterai material sendiri, kita akan lakukan beberapa kali proses seperti yang static eksperimen. Jadi kita beri dulu pulsa yang arus yang konstan, kita tahan sebentar sampai dia stabil, kemudian kita bisa idle, kemudian kita berikan pulsa lagi, kita naikkan arus konstan dan seterusnya sampai baterai tersebut penuh. Ini adalah dua jenis eksperimen yang kita bisa lakukan dan akan memberikan jelas karena pergerakan ion lithium, maka dia akan memberikan hasil yang berbeda dan pada akhirnya yang menjadi result dan diskusi kita. Okay. Nah, untuk setupnya, ini adalah contoh ya daripada setup baterai yang dimana di instrumen itu sendiri sudah digunakan potensiostat, dalam hal ini yang dari produk biologic SP50. Di sini softwarenya sudah terintegrasi dengan aplikasi yang ada di software XRD. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil data, dari sana dari awal kita sudah bisa set. Dan untuk charge discharge baterai ini paling tidak kita lakukan sekitar, karena akan sangat lama, kita biasanya start dengan arus yang sangat kecil, 0,08 mungkin, sehingga sekitar satu cycle itu bisa jadi tergantung dari ukuran baterainya bisa sampai 20 jam ya Bapak Ibu. Kira-kira demikian untuk detailnya soal setup seperti ini, sangat tergantung dengan baterai material. Oke. Nah, ini adalah contoh cycle yang dilakukan ya. Ini adalah 2D plot Bapak Ibu, 2D plot. Jadi ini adalah data ya, ada kalau indeks ini Bapak Ibu lihat di sumbu Y, ini adalah data atau jumlah cycle yang dilakukan terhadap baterai tersebut. Cycle charge discharge ya. Kemudian di sini ada 2 theta. Jadi yang garis-garis itu adalah puncak-puncak difraksi dari baterai. Nah, Anda bisa lihat di mean voltage yang kita aplikasikan juga sudah ada di sana di paling ujung sebelah kanan. Dan kita bisa lihat di sini ada perubahan warna di sepanjang charge discharge tersebut. Artinya ada pergerakan ion lithium. Jadi proses interkalasi dari katoda ke anoda ataupun demikian dari proses charge discharge tersebut. Oke. Dan ini sudah sudah dijadikan sebuah paket gitu ya. Kalau untuk Anda untuk aplikasi riset baterai, jadi ada paket yang menggunakan, ini saya tidak tahu secara spesifik, ada yang XRD 57 dan 56, mohon ditanyakan kepada kontak Bapak Ibu. Oke, sampai sini saya selesaikan untuk bagian setup instrumennya. Berikutnya saya akan beralih kepada riset. Nah, Bapak Ibu, ini adalah potensi riset untuk XRD maupun neutron difraksi untuk baterai. Di sini
saya beli judul Experimental and First Principle Calculation untuk lithium ion diffusion path in battery material. Bisa juga natrium ya. Saat ini kita sudah kolaborasi antara beberapa institusi bahkan negara ya. Di sana ada Bapak Ibu lihat ANSTO ini adalah nuclear facility di Australia. Ada kampus di China. Nanti bisa dilihat di referensi DOI yang saya juga sampaikan di sana. Oke, saya sendiri dari Universitas Pertahanan dan kemudian juga mewakili ICBD dalam hal ini untuk mengenai struktur material tersebut. Oke. Nah, kita tahu bahwa proses interkalasi itu seperti ini ya. Jadi lithium ion yang hijau, bagaimana dia pindah dari katoda ke anoda dan sebaliknya. Ya. Nah, ini adalah proses discharge. Jadi saat dari lithium tersebut ada di anoda, dia pindah ke katoda, ini proses discharge. Dan kemudian ketika diisi, lithium tersebut kita paksa pindah ke grafit. Dalam hal ini bagi anoda. Elektron dia akan lewat kawat dan kita gunakan powernya. Baik. Kenapa lithium ion battery? Karena kita bisa lihat di sini dari sisi ini adalah energi density yang kaitannya dengan berat, sementara yang sumbu Y adalah kaitannya dengan volume, ya, watt hour per liter, dan ini adalah watt hour per kilogram. Nah, kita lihat lithium ion itu melebihi yang lain. Artinya kalau semakin ke kanan, dia beratnya semakin ringan, semakin ke atas, dia juga semakin kecil. Jadi kita mau yang paling ujung sana, ya, di kanan atas. Akan tetapi kita lihat yang kanan atas itu kalau kita ganti semuanya dengan lithium metal. Jadi lithium metal ya densitasnya ada lithium saja, akan tetapi dia tidak aman. Sehingga kita beralih ke lithium ion. Saya nggak akan jelaskan yang Veli lithium ion, tapi saya akan jelaskan ke lithium ion saja. Nah, dalam hal penggunaan untuk kendaraan electric vehicle, goal kita adalah pada sekitar 150 watt hour per kilogram dan 300 watt hour per kilogram. Ya, itu adalah goal EV yang akan mendekati internal combustion engine. Ya, jadi di sana kita butuh akselerasi. Butuh akselerasi artinya kita butuh kecepatan ya, dan juga range yang jauh. Jadi kita harus ada ke EV goal ya. Baik. Nah, ini adalah timeline daripada lithium ion battery. Bapak Ibu tahu itu dimulai dari 1970. Ke sini bergerak, kita lihat di sini bahkan untuk lithium rich battery ya, yang kita sebut NMC sudah dari 2005 start. Dan 2020 masih di riset. Demikian juga dengan ini NMC sudah start dari sini dan mulai juga dilakukan di sini untuk yang olefin type ya. Jadi perbedaan daripada baterai material ini bukan hanya dari sisi susunan kimia, namun lebih kepada struktur kristal seperti yang ada di ujung sebelah kanan saya, namun saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Ini PowerPoint-nya bisa nanti di-share. Nah, ini adalah gambaran review ya daripada lithium ion battery. Untuk yang common discharge potential, kita bisa lihat di sini NCA secara specific capacity yang paling besar. Akan tapi kita tahu dia tidak aman. Makanya Tesla pun bergerak ke NMC atau NCM. Sementara LFP itu lebih rendah specific capacity-nya. Akan tetapi baterai bukan hanya kapasitasnya saja, namun kita mencari baterai yang punya life cycle-nya lebih panjang. Saat ini yang paling
lama, ada LFP. Nanti kita akan lihat. Dan yang sebelah kanan atas itu adalah theoretical kapasitas dari baterai. Nah, ini adalah diagram biasanya yang digunakan oleh periset dalam kerangka untuk mencari baterai yang satu secara spesifikasinya dia besar, punya potensial listrik yang potensial yang besar, dan juga life cycle-nya yang panjang. Namun tentu saja tidak mudah. Nah, lanjut. Dan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan performa? Banyak. Ini dirangkum ada paling tidak ada 6 dimensi. Kita reduksi, kita bikin dia jadi microparticle, jadi nanoparticle. Kita composite, ya, kita tambahkan media yang lain untuk mempercepat pergerakan ionnya. Jadi kita nambah konduktivitasnya. Kita doping untuk mendapatkan faster ion atau electronic transport, mengimprove chemical dan thermal stability. Morfologinya juga kita improve dengan cara untuk mengimprove struktur stability, faster ion, elektron dan phonon transport, dan modifikasi reactivity. Juga dengan coating, ya, kita bisa lakukan, serta electrolyte modification. Nah, saya tidak akan bahas electrolyte karena kalau berkaitan dengan kristalografi kita berbicara dengan ini semua saja. Baik. Nah, ini adalah energi density dari beberapa tipe lithium ion tersebut yang sudah saya coba kumpulkan. Di sini sudah cukup mewakili dari 1D, 2D, dan 3D pergerakan lithium ion dalam struktur, ya. Di sini kita bisa lihat yang tertinggi adalah NCA. Kemudian ada LCO dan NMC. Nah, kita bisa lihat aplikasinya juga, ya. Untuk aplikasi lithium cobalt oxide umumnya cellphone, laptop, dan kamera. Demikian juga dengan yang lithium manganese oxide. Ya, ini untuk power tool, electric vehicle, medical, hobbies, dan seterusnya, ya. Lanjut. Nah, ini adalah most common cathode material. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari sini, ini adalah graf yang menunjukkan bahwa ini jenis material apa. Jadi kalau dia di spider web graph ini, semakin coveragenya dia bisa cover semua, itu yang terbaik. Tapi kita tidak temukan di sini. Selalu ada faktor yang lebih kecilnya. Contohnya kalau kita lihat lithium cobalt oxide, spesifik energinya besar, tapi spesifik powernya kecil. Artinya kalau Anda pakai ini untuk EV ini dia akselerasinya kurang. Demikian juga dengan safety, ya. Jadi kurang ini, tidak untuk EV, selain dari lifespan-nya yang rendah juga. Sehingga kalau kita mau tanya, Pak, ini untuk EV yang mana yang baik? Hanya kita cek di spesifik energi dan spesifik power, dia harus besar. Juga safety, berarti yang kita lihat di sana kandidatnya adalah NMC dan LFP. NMC juga NCA. Akan tetapi NCA itu seperti kita ketahui dia safety-nya kurang, jadi agak berbahaya, sehingga ya mungkin butuh proteksi yang lebih baik lagi, ya. Sementara LFP spesifik powernya besar, tapi spesifik energinya rendah. Namun dia punya keunggulan di safety dan lifespan. Itu dia paling lama. Anda bisa lihat di sini di atas itu life cycle-nya itu yang tertinggi adalah ini perlu direvisi lagi, ya. Adalah lithium iron phosphate, kemudian lithium manganese cobalt oxide, dan lithium manganese oxide. Lithium cobalt oxide berikutnya. Jadi dari sini kita harus bisa memilih untuk aplikasi apa. Nah, kebetulan karena Indonesia kita banyaknya tren ke depan itu mau ke electric vehicle, maka kemungkinan kita akan jatuh pada pilihan nikel mangan kobalt karena kita adalah penghasil, punya sumber cadangan nikel terbesar. Baik, lanjut. Nah, project
saya dengan beberapa institusi tersebut, kita akan melakukan ini. Jadi lithium ion battery material kita akan lakukan eksperimental dan teoretikal atau ab initio. Untuk yang dua ini sudah kita lakukan. Jadi dari X-ray diffraction, dari neutron diffraction. Ini untuk lihat apa? Kita untuk lihat satu crystal structure, tapi dalam hal ini lebih spesifik pada interkalasi. Bagaimana ion lithium bergerak di dalam material. Sementara untuk ab initio kita belum lakukan, jadi belum komplit risetnya. Kalau untuk ini kita sudah komplit, kita sudah menghasilkan beberapa publikasi ya. Nanti akan saya sampaikan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah planning project ke depan untuk NUC elastic bond untuk DFT calculation untuk Li3P4 yang sudah ada ya, yang DOI sudah ada. Jadi kita akan jadikan template. Terus berikutnya adalah ini goal untuk LiFeP4. Yang tadi itu adalah solid electrolyte-nya, sementara ini adalah cathode material. Ini juga sudah publish ya, tapi kita akan gunakan ini sebagai template, di mana kita akan menghitung energi bagaimana lithium itu bisa hook berpindah dari satu site ke site berikutnya dalam satu struktur kristal. Oke, lanjut. Ini adalah referensinya dan kemudian lanjut. Ini finish project kita dari beberapa kolaborasi yang tadi ada di awal, yang dimana kita sudah menghasilkan beberapa paper. Ini paper yang terakhir, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sana. Kita punya, ini hanya data difraksi saja ya. Ini data difraksi kita ambil dari 100, 300 sampai 400 Kelvin. Kemudian kita analisis demikian rupa ya. Jadi yang kita jadi concern adalah lithium ionnya. Di sana dari theoretical approach-nya. Dan yang IDP, MEM, dan BFF itu adalah bagaimana kita bisa melihat pergerakan ion di dalam kristal. Ya. Oke. Ini semua publikasi 2021. Ini kerjasama dengan China. Kita sudah berhasil terbitkan di ACS, Crystal Design. Di sini adalah data XRD, ada data SEM dan TEM, kemudian elektron performance dari anoda yang kita buat. Jadi ini sudah kita mulai kerjakan anoda, dalam hal ini tipe anoda LTO ya. Ini juga masih anoda, di mana kita lakukan eksperimen ini dengan XRD. Di bawah sana ini adalah eksperimen dengan menggunakan in situ operando baterai. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bagaimana itu bisa dilakukan dengan kita buat coin cell, kita masukkan di XRD, dan kita charge discharge dan kita dapatkan pola 2D seperti yang ada di sana. Juga kita dapatkan electron density distribusi dari X-ray diffraction, dan kita juga gabung dengan DFT calculation, dan semua bisa saling mendukung sehingga kita bisa publish. Baik, ini adalah paper kita juga yang sekitar tahun 2018 kalau tidak salah, bagaimana menentukan difusi lithium di dalam kristal struktur Li3P4 ini. Nah, di sini kita gunakan dua mekanisme, yaitu kita gunakan, ini adalah difraksi dengan X-ray, ini adalah difraksi dengan neutron. Dimana kalau dengan X-ray lithiumnya itu memang terlihat, namun karena hanya kita perlu tahu bahwa X-ray itu berinteraksi dengan elektron, maka kalau elektronnya sedikit, dia akan memberikan intensitas yang tidak terlalu jelas ya. Sementara kalau difraksi neutron,
Lithium ini tidak mengikuti jumlah elektron, tapi karena neutron cross sectionnya, neutron scattering cross sectionnya. Jadi lithium masih terlihat dengan jelas. Nah, kita bisa lihat dari sini, dengan membedakan antara temperatur 3K dan 300K, kita lihat di sini adalah elongasi daripada atau vibrasi daripada lithium di dalam unit sel, di mana ini adalah struktur posisi kristalografi, yang A adalah, yang ke atas adalah B dan yang ke kanan ini adalah sumbu C, sehingga kita bisa lihat dia bergerak pada bidang A, bidang B dan C, dan itu terbukti ketika kita plot dia secara 3D structure di diffusion mekanismenya. Kita bisa lihat bagaimana jalur pergerakan lithium ion di dalam kristal ini. Ini adalah tipe 1D, satu dimensi. Ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah project kita ini. Ada rekan dari D4T, ada rekan dari LIPI. Saat ini seperti ini LIPI sudah jadi BRIN ya. Ini adalah LIPI Lampung. Cuma mohon maaf namanya belum saya cantumkan di sana beliau. Nah, kita akan memulai project untuk mencari meski sudah dilakukan oleh banyak riset juga sebenarnya ya saat ini, untuk mendapatkan NMC series dari nickel laterite atau nickel matte ya. Bisa teruskan yang sesuai dengan ini RIRN dari pemerintah. Untuk advance material kita mau coba sumbang di sini karena saya ada di Universitas Tahanan. Oke. Ya, lanjut. Kita tahu, lanjut kita. Oke, dimana kita mau coba naikkan nilai tambah dari mengolahnya untuk dapat bahan baku baterai itu dari material raw material yang ada di Indonesia. Saya skip saja ini karena waktu ya. Nah, kita tahu ini adalah proses, ini sumber dari PT ini. Bagaimana nanti kita akan mendapatkan dari nikel ini, saat ini dari nikel laterite kita akan proses dengan HPAL untuk kemudian di MHP untuk menghasilkan nikel sulfat, mangan sulfat, dan kobalt sulfat. Ini fabrikasinya saya tidak kuasai jelas, tapi ini hanya bagaimana kita coba lakukan di laboratorium. Dan ini target kita. Jadi kita coba mau dapatkan ini. Ini however sudah ada di database. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah sintesa ulang. Kita gunakan metode yang sudah ada, tapi bahan bakunya dari kita. Ya. Dan ini sudah ada preliminary dari kolaborator kita, ada Bu Wuri, dia sudah terbitkan satu publikasi di sini. Dan ini adalah proses kira-kira yang kita akan coba lakukan. Jadi dari nickel matte atau mungkin limonite ya, laterite itu, nickel laterite. Kemudian kita akan dapatkan nikel sulfat, mangan sulfat, kobalt sulfat. Setelah itu aktif material ini kita campurkan untuk dapatkan NMC aktif material, kemudian kita coating, kita jadikan half atau fuel cell pack. Nah, di sini karakterisasinya Bapak Ibu lihat semua ada XRD-nya. Ya. Meski kalau untuk ini mungkin racing incident XRD tidak dibutuhkan, ini tidak perlu karakteristik, tapi dari bahan dasar, bahan aktif maupun bahan yang sudah jadi kita perlu XRD. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Dan jika ada pertanyaan, silakan kontak rekan saya atau ke panitia. Terima kasih dan selamat siang.